Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Diah di Semarang. Mbak Diah itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya beserta suaminya. Jadi kejadian itu dialami sekitar tahun 2010. Pada saat itu ceritanya Mbak Diah itu kepengin jalan-jalan ke kampung suaminya. Dan ya setelah negosiasi gitu ya, Mas, aku pengen banget main ke sana, ke ibu bapak, ke mertuanya gitu ya. Nggak tahu kenapa, ini mereka tuh menikah waktu itu udah sekitar 1 tahun, belum ada momongan, jadi masih mereka berdua gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, si suaminya tadi, anggap aja namanya Mas Ari lah biar gampang ya. Nah, Mas Ari pun ya sudah kita atur, kamu maunya kapan gitu. Ya, aku maunya secepatnya Mas, hari ini bisa enggak gitu. Itu seperti itu. Mbak dia juga memang hari itu entah kenapa itu sebenarnya udah ngebet dari beberapa hari sebelumnya ya. Aku pengen ke sana, dan waktu itu ngobrol-ngobrol sama suaminya gitu kan, ada kesempatan sore hari itu ngobrol sama suaminya, dan akhirnya apa yang menjadi unek-uneknya gitu ya itu diungkapin. Cuman memang kondisinya waktu itu udah sore. Mas, aku pengen ke sana Mas, aku pengen ke sana gitu ya. Dan entah kenapa begitu unek-unek itu disampaikan sama Mbak Diah, kok rasa-rasanya kayak sedikit agak memaksa gitu ya. Mas, kalau sekarang, pertama kan sekarang juga boleh gitu. Sekarang, iya Mas aku maunya sekarang, malah jadi begitu. Dan sekarang, harus sekarang, intinya tuh kayak gitu. Jadi kayak gak tahu, begitu diomongin itu jadi tambah ngebet banget lah. Akhirnya sudah, suaminya Mas Ari pun, sekarang ini dari sini jam berapa gitu ya, nyampe sana malam. Ya udah ndak apa-apa Mas, nanti kalau misal kemalaman kita nginep aja, katanya begitu. Kita nginep di jalan aja, kata si Mbak Diahnya, nanti lanjut lagi ke sana. Wis pokoknya aku intinya pengen jalan-jalan, terus ujungnya itu ke rumah bapak sama ibu itu, yang dikatakan Mbak Diah. Pokoknya pengen menikmati jalan-jalan ya, termasuk jalan-jalan malam, cuman berdua keluar kota kayak gitu. Pasti kan seru Mas. Mas Ari mempertimbangkan gitu ya. Dan sebenarnya waktu itu Mas Ari itu agak keberatan, tapi karena memang udah lumayan cukup lama, udah beberapa bulan, Mas Ari sama Mbak Diah itu nggak pernah keluar-keluar gitu ya. Nggak pernah jalan-jalan kemana kayak pas awal-awal nikah, karena Mas Ari juga sebelum-sebelumnya memang lumayan cukup sibuk dengan pekerjaannya. Ya sudah, atas dasar pertimbangan itu ya udahlah, apa salahnya gitu ya sekali-kali. Ya udah kalau kayak gitu kita siap-siap, kata si Mas Ari. Beneran Mas, hari ini malam ini? Iya kan kamu bilang katanya mau malam ini. Ore, Mbak Diahnya tuh senang banget. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin ke kawan-kawan semuanya, mau promo bawang goreng Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, sudah sempat membeli, terima kasih banyak atas pesanannya. Semoga bawangnya cepat sampai ke rumah dalam kondisi baik-baik aja, nggak rusak ya. Terus untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan atau ya kepengen memesan, bisa langsung nanti lihat di bawah ini ya, ada katalog produknya, dan sementara hanya bisa dibeli di Shopee. Stok itu masih terbatas. Monggo kawan-kawan yang berminat, ditunggu orderannya. Nah, terima kasih, itu aja. Kita lanjut cerita dari Mbak Diah tadi. Ubat-ubat gitu ya, persiapan segala macam, sampai akhirnya memasuki waktu maghrib. Mereka pun sholat dulu dan sebagainya, dan selepas maghrib mereka itu jalan. Nah, Mbak Diah ini nggak menceritakan secara detail durasi atau rutenya atau apa, itu nggak diceritakan, dan narator sendiri juga nggak tahu gitu ya butuh waktu berapa lama. Ini hanya cerita perjalanannya aja. Selepas maghrib mereka itu berangkat. Saat berangkat masih muter-muter di Semarang dulu, karena itu Mbak Diah, Mas nanti kita makan malam mampir di jalan aja ya, kata itu. Ya kata si Mas Arinya,
Ya kalau mau di jalan mending nyari makannya di sini aja, di Semarang. Karena kan banyak pilihan, kata si Mas Ari. Nanti kalau udah ke sana itu ya susah, kata si Mas Ari. Seadanya. Oh ya udah. Akhirnya apa? Sudah nyari makan, makanlah dulu. Dan akhirnya dari Semarang berangkat pun udah lumayan cukup malam ya keluar dari situ. Ke sana menuju ke arah timur. Entah udah berapa lama perut habis dikasih makan, Mbak Dia pun ngantuk, mulai ngantuk. Tapi sebelum itu nanya sama Mas Ari, Mas, kamu ngantuk enggak? Enggak ngantuk gitu ya. Tadi udah minum kopi lumayan banyak, kata si Mas Ari. Oh, kalau ngantuk bilang ya Mas ya. Mungkin pikirnya Mas Ari waktu itu. Ya kalau ngantuk bilang, terus apa? Kamu mau gantiin nyetir, orang Mbak Dia itu nggak bisa nyetir gitu ya. Cuman bilang terus mau ngapain? Gitu kan. Akhirnya sudah. Perjalanan pun dilanjut malam itu. Ngantuk-ngantuk ya nggak bisa tidur juga gitu ya. Pikirnya Mbak Dia, aku udah susah payah minta sama suamiku jalan-jalan malam. Kalau di jalan aku cuman tidur doang, yo ngapain gitu ya, apa gunanya? Akhirnya harus dipaksain melek lagi gitu kan. Jendela kaca itu dibuka sedikit, kena angin gitu. Akhirnya seger lagi dan ya kayak gitu ngobrol lah sama Mas Ari. Perjalanan mungkin sudah sekitar 1 jam lebih dan memang Mas Ari bawanya itu pelan. Dan Mbak Dia itu sebenarnya yakin dalam hati kalau Mas Ari itu agak-agak sedikit ngantuk. Soalnya dia itu nggak biasa tidur malam juga, nggak biasa sampai misal jam 12 kayak gitu tuh nggak. Biasanya sekitar jam 10 itu Mas Ari udah tidur ya. Dan ini aduh gimana ya, sempet nanyain, Mas kamu ngantuk enggak Mas? Enggak ngantuk, kata si Mas Ari. Beneran Mas? Iya bener nggak ngantuk. Akhirnya apa Mbak Dia, udah aku komit aja deh, aku ajakin ngobrol terus gitu ya. Kalau ngantuk aku korek-korek aja masa lalunya biar nanti stres kan seger lagi. Pikirnya tuh kayak gitu, kata si Mbak Dia. Akhirnya sudah, trik-trik itu pun dilakukan gitu. Tahu-tahu lagi ngobrolin apa, disambunginnya kayak yang dulu-dulu lah, seperti itu masa lalunya tuh dikorek-korek. Mas Ari kan, apa sih? Akhirnya seger lagi gitu kan. Akhirnya sudah jalan ke sana. Mas maaf ya Mas ya, aku tuh tadi cuman bercanda doang supaya kamu nggak ngantuk gitu kan. Mas Arinya tuh bener bete. Cuman ya itu tadi, begitu bete, akhirnya kan jadi nggak ngantuk, jadi sepaneng begitu kan. Udah Mbak Dia itu cuman ketawa-ketawa aja. Terus sekitar 1 jam setelah itu, entah Mbak Dia itu nggak tahu ini udah memasuki daerah mana gitu ya. Aku nggak terlalu tahu. Nah di situ jalanan itu mulai sepi karena udah mulai malam juga ya. Dan terus ke sana, Mas kok sepi banget ya, namanya juga malam, kata Mas Ari. Dan ngobrol-ngobrol lagi, nanya lagi, Mas ngantuk atau enggak ngantuk, enggak apa. Nah ini ada satu kejadian yang pokoknya kata Mbak Dia, apa yang dialami malam itu tuh bener-bener nggak masuk akal. Sampai sekarang Mbak Dia sendiri tuh kayak, aku percaya nggak percaya, tapi ya itulah yang kami alami. Yang dialami itu, yang mengalami itu suami istri gitu, 2 orang. Nah jadi saat lagi di perjalanan itu, masih relatif lumayan cukup sore, Mbak Dia itu melihat ada seorang anak kecil itu berdiri sendirian di pinggir jalan. Bukan di tengah ya, tapi di pinggir jalan. Ini benar-benar berdiri sendirian. Dia itu buka baju dan cara berpakaiannya itu aneh, kata Mbak Dia. Dia pakai sarung, ke bawahnya itu pokoknya kain gitu ya. Tapi atasnya itu nggak pakai apa-apa gitu. Cuman pakai sarung doang, buka baju. Kepalanya itu botak. Itu berdiri doang, botaknya tuh botak halus, bener-bener halus. Ini berdiri di pinggir jalan. Si Mbak Dia pun, Mas itu siapa ya Mas, itu siapa? Suaminya itu nggak ngelihat gitu. Itu mana, karena udah kelewat gitu kan. Bes, itu Mas tadi ada anak kecil begini, kata si Mas Arinya. Tuyul kali, cuman jawab seadanya begitu ya. Akhirnya, oh iya barangkali. Tapi kok kayak gitu ya Mas ya, tuyul kok gede seperti itu Mas. Kalau di film-film itu kan, Icer itu kan segini kecil Mas gitu. Ini kok gede seperti itu? Ya nggak tahu, kata si Mas Ari. Ya lagian malam-malam siapa yang berdiri di situ gitu kan. Kalau misal anak orang ya enggak lah, kata si Mas Ari. Udah nggak usah nggak usah dibahas yang masalah kayak gitu.
Perjalanan lanjut lagi, ada orang nyebrang. Ini nyebrang itu lari, bener-bener lari dari satu, berarti sisi sisi kanan jalan ya. Ini kan berarti lumayan cukup jauh. Mas Ari itu udah ngelihat dari kejauhan gitu kan. Si Mbak dia juga udah sama-sama ngelihat itu ada ada orang, bukan anak, orang dewasa perempuan itu lari ke sana, nyebrang jalan. Hampir dibilang nabrak sih enggak, cuman kok cara nyebrangnya seperti itu, lari bikin kaget gitu kata Mbak dia. Mas, kok kalau jalan malam itu banyak itu ya Mas, aneh-aneh seperti itu. Ya kebetulan aja kata si Mas Ari, nggak semua orang bisa melihat seperti itu. Dan ya memang kalau jalan malam kayak gini, apalagi lewat daerah sepi kayak gini kan cuman berdua lagi, ya suka ada yang begitu-begitu gitu. Mas aku kok takut kata si Mbak dia. Terus gimana, mau pulang lagi? Ya enggak lah Mas lah, ini kan udah nanggung, bentar lagi. Mbak dia itu asal ngomong aja, oh bentar lagi tuh nyampe, padahal nggak tahu itu udah sampai mana. Mbak dia nggak tahu rute, ngobrol sama suami juga nggak pernah nanya-nanya ini udah sampai mana, ini udah sampai mana. Dan sampai pada suatu titik di sana, di mana mereka itu udah masuki Madiun, cuman ya nggak tahu di daerah mana. Mbak dia itu kan nggak terlalu hafal ya. Dia itu udah memasuki, dan jalanan yang dilewatin itu udah kayak memasuki jalanan alternatif gitu ya, jalanan yang lebih kecil dari jalur utama. Jalanannya itu sepi dan kondisi jalan juga nggak terlalu bagus, banyak lobang di sana sini. Mas Ari kan melambatkan laju kendaraannya pelan-pelan gitu. Nanti kalau dihajar gubrak-gubrak itu kan rusak gitu. Soalnya mobilnya yang dinaikin sama Mbak Diah itu juga mobil sedan gitu. Jadi nggak terlalu tinggi kan. Karena udah dipakai jalan pelan-pelan kayak gitu, Mbak Diah itu udah ngerasa takut di sana. Dan bener aja, Mbak Diah itu membayangkan, ini kalau misalkan ya, seandainya aku lewat jalur ini, terus tiba-tiba di depan itu nggak kelihatan, tiba-tiba ada kabut muncul, gimana ya gitu ya. Cuman dalam hati doang kayak gitu, beneran. Kabut itu muncul tiba-tiba, nutup jalan, bener-bener tebel. Ini sampai lampu kendaraannya Mas Ari itu nggak bisa nembus sama sekali. Itu bener-bener, Mas, kabut Mas gitu, kata Mas Ari. Iya, nggak apa-apa, biasanya itu nggak lama. Dan Mas Ari akhirnya apa? Minggirin kendaraannya ke sebelah kiri ke sana, pasang lampu hazard waktu itu ya, lampu depan juga tetap dinyalain. Karena apa? Memang nggak bisa jalan lagi gitu, jalan itu nggak kelihatan sama sekali. Mas Ari diem aja di situ, dan Mbak Diah itu melihat Mas Ari sepertinya ada kekhawatiran, ada ketakutan di raut wajahnya. Mas gitu kan. Iya kenapa? Mas Ari itu kayak ditanya itu tuh bete. Mbak Diah kan memang orangnya tuh cerewet ya, suka ngusilin Mas Ari suaminya. Mas gitu. Apa sih? Udah diem sih, diem dulu, diem, kata si Mas Ari. Liatin terus ke depan. Mas, kenapa Mas? Emang ada apa Mas di depan Mas? Aku nggak ngeliat apa-apa Mas. Diem. Ya, Mas Arinya itu udah mulai bete gitu, dibegituin. Orang cuma nanya gitu doang Mas. Makanya udah dulu diem. Sebenarnya Mbak Diah itu melakukan hal itu supaya ngurangin ketakutan dirinya, mau bercanda sama suaminya, tapi malah suaminya itu lagi nggak bisa diajak bercanda. Dan mesin masih jalan, lampu masih menyala. Mas Ari pun turun dari mobil. Mas, kamu mau ngapain gitu kan? Mas Ari turun dari mobil. Mas Ari nggak jawab apapun. Dia ke sana, pintu mobil ditutup lagi, terus jalan ke depan situ. Mbak Diah cuman di dalam sana kan, rasa-rasanya tuh nggak enak berada di dalam mobil sendirian gitu. Mas Ari tuh di depan mobil di sana kayak ngelihat ke arah depan. Mbak Diah pun akhirnya nyusul ke situ. Mas, kenapa Mas, ada apa Mas? Ngomongnya tuh halus. Nah begitu ngomong halus, Mas Ari itu jawab, nggak tahu, ini aneh, kata si Mas Ari. Aneh kenapa Mas? Aku baru ngeliat kabut yang setebal ini dan selama ini. Dan kamu perhatikan coba, kabut kan biasanya itu
jalan ya gitu ya. Kalau memang tebel banget itu kan biasanya cuma lewat doang, jalan doang. Ini kamu lihat, ini tuh nggak berjalan sama sekali loh, kata si Mas Ari. Itu tuh kayak mandek di situ, lumayan cukup lama, waktu itu udah hampir 10 menit lah. Ini kok nggak hilang-hilang, kata Mas Ari. Akhirnya, ya sudah yuk kita masuk lagi, kita masuk lagi. Akhirnya Mas Ari pun masuk lagi sama si Mbak Dia. Begitu masuk, lampu depan coba dimatikan sama Mas Ari. Itu kan di depan gelap ya, kabut. Nah, di situ mereka berdua melihat ada lampu-lampu kecil kayak mirip orang atau rumah. Lampunya cahaya itu tuh nggak bergerak sama sekali. Jadi kayak lampu obor, lampu minyak kayak gitu. Cuman ya kuning-kuning gitu. Ada beberapa titik di sana dan itu nggak bergerak. Mas, itu apa ya Mas ya? Nggak tahu gitu kan. Kamu kalau nanya itu apa, aku nggak tahu jawabannya, kata si Mas Ari. Ya udah Mas, lampunya nyalain lagi aja gitu. Iya, soalnya apa, serem gitu. Akhirnya dinyalain lagi, terang lagi. Pas terang, udah mereka duduk di situ sekitar 15 menit lamanya lah. Mereka berada di sana. Akhirnya apa? Kabut itu perlahan mulai menghilang, mulai tipis gitu, dan akhirnya bersih, benar-benar bersih. Cuman apa? Di depan itu, yang obor-obor itu tadi itu nggak kelihatan juga, hilang. Mbak Dia, Mas, tadi kan perasaan ada cahaya-cahaya itu ya Mas ya. Kalau ini kayaknya itu orang ya Mas ya, kata si Mbak Dia. Kalau orang artinya ya dia mungkin udah berjalan, kalau nggak ke sana ya ke sini gitu. Mungkin ke sana kali ya Mas. Lagian aneh ya Mas ya, zaman segini gitu ya. Ini kan tahun 2010, kok masih ada orang pakai obor kayak gitu? Emang masih ada Mas? Mbak Dia biasa hidup di Semarang gitu ya, daerah yang perkotaan gitu. Jadi jarang banget melihat yang seperti itu, kecuali ada karnaval atau apa gitu. Nah, ini seperti itu. Mas Ari pun setuju. Iya juga sih. Makanya sudah, enggak apa-apa, yuk kita lanjut jalan lagi, kita lanjut jalan. Lanjut jalanlah mereka, dan di situ Mas Ari tuh udah sempat ngomong, Dek, perasaanku ndak enak, katanya begitu. Loh Mas, kamu kenapa Mas? Nggak tahu, perasaanku cuman nggak enak aja. Nggak enak kenapa Mas? Jangan bikin aku takut. Nggak tahu, aku nggak bisa cerita, belum bisa cerita, kata si Mas Ari. Mas, jangan bikin aku takut Mas. Udah ndak apa-apa gitu kan. Udah ndak apa-apa, kita jalan lagi. Jalanlah ke sana 5 menit, 10 menit. Mas Ari tuh banyak ngecrek gitu, mulutnya itu banyak kayak gitu, semacam itu, kayak kecewa, kesal atau apa gitu dengan apa yang dia lihat di jalan. Ditanya sama Mbak Dia, Mas, kenapa? Nggak tahu, ini kok aku nggak kenal jalan ini, kata si Mas Ari. Kita kan udah jalan lumayan cukup lama dan ini daerah kelahiranku, kok nggak tahu ini tuh mana gitu ya. Aku itu bingung loh Mas, kok kamu gitu, kamu nyasar Mas. Nanti coba tanya aja Mas, kamu yang daerah yang kamu kenal itu di mana? Oh, misalkan biasanya kan di kota itu ada yang ikonik gitu, misalkan alun-alun atau masjid atau apapun itu yang banyak diketahui sama orang, kantor apa. Nah, itu cari patokan-patokan seperti itu. Rencananya mau nyari itu, cuman nggak ada satu orang pun yang bisa ditemuin. Bener-bener sepi jalanan itu, nggak ada satu orang pun, beneran nggak ada gitu ya. Akhirnya apa? Tetep jalan Mas Ari ke sana, dan akhirnya Mas Ari itu menemukan daerah yang dia kenal gitu ya. Jadi kayak masih di daerah yang sepi. Ini ada semacam kayak, jadi kampungnya Mas Ari itu masih lumayan cukup jauh. Dan waktu itu Mbak Dia ngelihat jam, itu ada yang aneh. Mas, sekarang jam berapa sih? Jam 1 pagi gitu. Hah? Jam 1 pagi Mas? Dihitung sama Mbak Dia gitu kan. Mas, ini udah 6 jam berarti kita jalan. Iya, katanya gitu kan. Kok belum nyampe ya Mas ya gitu. Ya sudah, ndak usah dipikirin, kata si Mas Ari. Udah, kita jalan lagi aja, kita jalan. Akhirnya jalan lagi. Dan di situ mereka melewati jalanan yang nggak dikenal lagi sama Mas Ari. Mas Ari itu kebingungan lagi. Mas, kenapa Mas? Nggak tahu. Bentar ya, berhenti sebentar, kata Mas Ari. Akhirnya berhenti di pinggir jalan di situ. Kamu mau ngapain Mas? Kata si ini.
gak apa-apa, aku mau mikir dulu. Duduk di dalam sana gitu kan. Mas Ari akhirnya ngebuka apa yang dipikirin. Jadi gini, aku itu merasakan sesuatu yang gak beres itu dari kabut yang tadi loh, yang tadi kita lewatin. Aku baru ngelihat kabut selama itu, setebal itu, dan kabutnya itu diam, kata si Mas Ari. Itu aneh. Terus yang kedua yaitu yang kita lihat ada cahaya-cahaya itu, menurut kamu kan itu nggak lazim gitu ya, jarang gitu sekarang, zaman sekarang tahun 2010 ini. Yaitu aneh juga, kata si Mas Ari. Terus setelah lewat kabut, aku bingung, jalanan kok agak berbeda ya, kata Mas Ari. Dan kita nggak menemukan atau melihat satu orang pun di jalan kan, kata si Mas Ari. Iya ya Mas ya, gitu. Dia pun ya mulai, oh itu ternyata yang dari tadi dipikirin sama Mas Ari. Dan ini aku juga nggak tahu ini berada di mana. Terus gimana Mas? Ya udah, kita istirahat dulu sebentar di sini. Akhirnya apa? Mas Ari pun istirahat di situ kan, mobil nggak dijalanin. Mas, mending cari penginapan aja Mas, kata Mbak Dia. Iya kali ya, ini aku takut juga pikiran kita itu diseliwerin, kata si Mas Ari. Ya udah, kita nanti coba cari penginapan. Akhirnya nyarilah penginapan, Mas Ari sama Mbak Dia ke sana, ketemu sebuah penginapan yang Mbak Dia sendiri itu juga sebenarnya ini penginapan kok agak horor gitu ya. Di pinggir jalan memang. Terus ada tulisan papan, jelas-jelas itu tulisannya penginapan gitu. Benar-benar tulisannya itu cuman gitu doang, nggak ada mereknya itu apa, penginapan apa gitu, Barokah atau apa gitu, itu nggak ada. Benar-benar penginapan gitu. Mas, ini ada penginapan Mas di sini. Ya. Akhirnya masuklah mereka ke situ. Dan begitu masuk ke sana, ini ada bangunan-bangunan kecil, kayak cottage gitulah. Depannya itu taman gitu kan. Ternyata di dalamnya itu bagus, lampunya itu lampu kuning semuanya. Ada pria pakai baju Jawa, pakai belangkon itu nyambut, sugeng dalu gitu ya. Selamat malam, sugeng apa sih, selamat datang itu. Selamat datang di sini gitu. Mau menginap, ditanya begitu kan. Iya, kami lagi cari penginapan Pak. Ya sudah, mari langsung ditunjukin ke sana. Jadi nggak ada proses check in ke apa namanya, ke lobby atau apa, itu langsung ditunjukin ke situ, ke sana. Ya mereka langsung dibukakan kamar. Masuk ke dalam kamar, ya kamarnya pun oke, bersih gitu ya. Si bapak-bapak tadi pun langsung pergi tanpa meminta bayaran. Itu yang, tanpa meminta bayaran. Ini gimana ya gitu ya. Si Mas Ari pun selama menginap di hotel baru yang begini gitu kan. Biasanya kan registrasi dulu, dimintain KTP atau apa sebagainya. Ini tuh enggak, bener-bener kosongan gitu, langsung ini dan dipersilahkan di situ. Mbak Dia pun sama Mas Ari itu masih sama-sama duduk. Kenapa Mas? Mbak Dia nanya lagi. Ini pun aneh, kata Mas Ari gitu. Aneh kenapa Mas? Biasanya kalau nginep di hotel kan yo registrasi dulu, ngasih KTP atau apa gitu. Iya ya Mas ya. Kok ini tadi nggak dimintain apa-apa ya? Nah itu dia, kata Mas Ari. Ini tuh memang agak aneh. Terus gimana Mas, kita pergi lagi Mas? Enggak lah, aku udah capek, kata si Mbak Dia. Aku mau istirahat dulu ya Mas, aku tiduran ya. Ya memang karena barangnya yang dibawa itu ndak banyak, cuman ambil satu tas doang. Si Mbak Dia pun akhirnya istirahat di sana, baju pun ndak ganti, ndak apa gitu. Langsung istirahat di situ. Dan Mas Ari pun memang juga capek banget. Dia pun akhirnya malam itu udah tidur di sana, pintu itu udah dikancing. Lelaplah mereka, bangun-bangun itu pagi. Dan ini yang makanya kata Mas Ari itu, kata Mbak Dia itu, bener-bener di luar nalar. Pikiran kita itu kayak diseliwerin malam itu. Gak tahulah apa yang sebenarnya terjadi. Kok, Mbak Dia pertanyaannya adalah, kok yang mengalami kami berdua, suami istri gitu ya, bukan pengalaman pribadi atau cuman seorang doang. Aku sama suamiku tuh ngalamin ini. Pagi-pagi bangun mereka, bangun sendiri, nggak dibangunin sama siapa-siapa. Dan mereka itu berada di apa? Di sebuah gubuk. Itu di pinggiran sawah.
deket sama jalan, mobil itu ada di situ, parkir di pinggir jalan, dan mereka berdua itu di gubuk sawah. Mas gitu kan, bodionya kan pagi-pagi malu, maksudnya itu kalau misal ada orang atau gimana bawa petani nanti dikiranya itu kita habis ngapa-ngapain gitu ya, di gubuk nggak kuat sewa hotel atau gimana. Mas bangun mas, Mas Arinya pun bingung, loh kita kok ada di mana, kita kok di sini. Mas bangun cepetan, buruan cepetan bangun, kita ke mobil. Akhirnya mereka ke sana, buat dia pun sambil ngakak gitu ya, ketawa. Asu katanya, mas kok aku jadi di sini mas. Enggak, inilah males banget nih masa di gubuk kayak gini mas. Si Mas Arinya pun jadi ikut ketawa gitu ya, sama-sama ketawa ngelewatin pematang sawah. Mereka pun ke mobil, dan untungnya itu apa, mobil itu nggak diapa-apain, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang apa namanya kehilangan sesuatu ataupun itu, ndak, mobil itu utuh gitu ya. Buka masuk ke sana, duduk di dalam mobil. Si Mas Ari nengok ngeliatin Mbak Diahnya pun ngeliat, ngakak mereka berdua. Mas, pengalaman macam apa ini, kata si Mbak Diah. Aku juga ndak ngerti. Terus gimana mas? Ya udah kita lanjut gitu kan? Atau kamu pulang ke Semarang? Enggak lah mas, ini udah deket kan? Udah, ini udah deket. Paling berapa, 3 kilo lagi nyampe, kata si Mas Ari. Hah, 3 kilo lagi? Ya udah mas, buruan. Akhirnya jalan ke sana. Beneran sekitar 3 km, nggak jauh dari tempat tersebut, dari area persawahan tersebut. Sampailah mereka di kampungnya Mas Ari. Tiba di situ, ya orang tuanya Mas Ari, ibu mertuanya Mbak Diah itu juga kaget. Kok mau datang, kok nggak ngasih kabar atau apa. Ini Mbak Diah sama Mas Ari masih ngakak aja, sampai orang tuanya, kalian itu kenapa sih? Ibunya, ibu mertuanya, lihat-lihat, kenapa? Ibu ada yang salah atau gimana? Kok enggak bu? Kami itu habis ngalamin sesuatu yang lucu, kata si Mbak Diah. Loh, lucu apaan gitu kan? Sini. Akhirnya ceritalah. Mbak Diah ceritainnya itu pun bukan dalam kondisi yang serem atau gimana. Itu malah lucu. Bu, aku sama Mas Ari semalam itu nginep di gubuk di sawah di situ, Bu. Hah? Kok bisa-bisanya? Nggak tahu, Bu. Semalam kami ke penginapan ya, Mas ya. Ada tulisannya penginapan ya, Mas. Iya, Bu. Ada tulisan penginapan. Penginapan, begitu kami masuk ke sana disambut sama bapak-bapak, langsung dikasih kamar gitu ya. Dan kami nggak dimintain bayar, nggak dimintain apa, langsung udah blusuk aja dan kami tidur. Bangun-bangun asem, Bu. Ternyata itu gubuk sawah, Bu, katanya. Lah aku digigitin nyamuk nih pasti, kata si Mbak Diah begitu ya. Pasti digigitin, cuman ya nggak ada bekasnya, cuman Mbak Diah tuh bercanda-canda sendiri seperti itu. Mas Ari juga ketawa-ketawa, ini ndak tahu Bu, ini si dia itu tiba-tiba pengen main ke sini dadakan gitu kan. Dan Mbak Diah itu juga, iya Bu, aku juga nggak tahu tiba-tiba pengen main ke sini dan memang berangkat dari jam segini gitu. Ini sampai di sini tuh pagi. Ini kayak perjalanan kemana ya, kayak sampai Banyuwangi, kata si itu ya, kata si Mbak Diah. Ya wis lah, yang penting kalian itu selamat gitu. Cuman ya itu tadi, pengalaman yang tadinya awalnya itu mereka merasakan ini tuh horor banget. Cuman gara-gara momen tidur di itu ya, di gubuk sawah, takutnya itu, malunya itu apa yang bikin Mbak Diah ketawa itu, malunya kalau ada yang lihat petani atau apa yang udah ke situ atau gimana, itu tuh malu banget. Cuman untungnya alhamdulillah nggak ada satupun, kalaupun ada tapi ya posisinya itu jauh gitu ya. Mungkin mereka dari kejauhan, mereka ngapain di situ ya, kesiangan bangun atau gimana. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Diah. Semoga tetap bisa, cerita yang nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur akhir pekan kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Mbak Diah atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support di dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai di sini aja. Terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.